Kelas 4, tema 1, subtema 3. Bersyukur atas keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 3 pada pembelajaran 1 tentang bersyukur atas keberagaman. Adik-adik simak dengan baik ya video pembelajaran ini. Yuk adik-adik kita simak. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, kemudian lagu, tarian, serta yang lainnya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Kali ini kita akan membahas makanan khas daerah Indonesia. Adik-adik tentu sudah tahu ya beberapa makanan khas daerah Indonesia. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun tentu harus ahli dalam membuatnya. Kali ini kamu akan belajar mengenai makanan khas dari Sulawesi Tengah, suku Kaili, yaitu utakelo. Utakelo terbuat dari campuran daun kelor yang dimasak atau dipadukan dengan santan kelapa. Makanan ini seringkali disamakan atau mirip dengan gulai singkong karena proses pemasakannya hampir sama. Utakelo ini biasa dihidangkan atau disajikan dengan bahan pendamping seperti pisang kapok, udang, dan juga terong. Pada pembelajaran 1 terdapat gambar dengan teks "Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar." Itu merupakan makanan tradisional khas Betawi. Apa makanan favorit daerahnya? Tentu di setiap daerah memiliki makanan favoritnya tersendiri. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya mengenai makanan terfavorit atau khas dari suku Kaili, yaitu utakelo. Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Tentunya adik-adik pasti ada yang menyukai makanan khas daerah lain, bukan? Nah, bagaimana pendapat adik-adik dengan beragamnya makanan khas dari negeri kita ini? Yuk adik-adik saling memberikan pendapat. Tahukah adik-adik bahwa banyak sekali makanan khas negeri Indonesia? Berikut beberapa contoh makanan khas daerah negeri kita. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama adalah sega jamlang. Nasi jamlang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamlang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Yang kedua adalah nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun di Jawa Timur. Kemudian yang ketiga ada lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah adik-adik temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Kemudian yang keempat ada nasi krawul. Adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sega gudeg yang merupakan makanan favorit di Yogyakarta. Masih banyak sebenarnya makanan khas daerah di negeri kita ini ya adik-adik. Wah, banyak sekali ya makanan khas daerah di negeri Indonesia ini. Nah, apalagi nih yang adik-adik ingin tahu mengenai keberagaman dari makanan khas daerah Indonesia? Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung.
Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya pasti terdengar nyaring di telinga kita. Ingatkah adik-adik bahwa bunyi memerlukan pengantar untuk bisa terdengar? Media pengantar untuk perambatan bunyi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu udara, kemudian yang kedua adalah zat cair, dan yang ketiga adalah benda padat ya adik-adik. Apakah adik-adik masih ingat mengenai sifat-sifat bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang didengar atau ditangkap oleh telinga kita yang merupakan salah satu jenis gelombang. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui media. Contohnya yaitu ketika adik-adik bermain dengan teman adik-adik menggunakan 2 buah kaleng yang dihubungkan dengan benang. Ketika adik-adik bersuara, maka teman adik-adik bisa mendengarkan suara adik-adik. Hal tersebut membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui media. Yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan. Contohnya yaitu ketika adik-adik berada di sebuah gua, kemudian adik-adik bersuara, maka suara adik-adik akan terpantul. Contohnya adik-adik berkata halo, maka akan terdengar suara halo, halo, halo. Yang ketiga adalah bunyi dapat dibiaskan. Contohnya yaitu suara petir terdengar lebih keras di malam hari daripada di siang hari. Ini terjadi karena kerapatan udara di siang hari lebih renggang dibanding kerapatan udara pada malam hari. Hal tersebut membuktikan bahwa bunyi dapat dibiaskan. Itulah tadi materi kita pada pembelajaran 1 kelas 4 tema 1 subtema 3 mengenai bersyukur atas keberagaman. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.